Oke. Ya, baik ini sudah mulai ya, sudah saya, rekam. Menunggu yang lainnya karena ini memang sinyalnya belum maksimal di sini. Jadi sementara kita pakai Jitsi dulu untuk diskusi, nanti hasilnya baru kemudian saya upload di YouTube nanti setelah ini selesai. Nah, tadi saya coba masuk ke live-nya biasanya lancar, tapi ini nggak tahu nih hari ini kok agak mogok terus ini. Oke, sambil menunggu yang lainnya ya, sambil kita coba dulu, ini baru 9 yang masuk. Oke, saya coba dulu memasukkan kembali nih. Mudah-mudahan bisa. Masih belum bisa, belum ada sinyal. Oke, kita cek lagi yang sudah masuk hari ini. Masih ada 9 nih, yang lainnya mana? Kok belum kelihatan? Yang sudah siap siapa dulu? Mbak Niken sudah siap? Bentar Pak, Timnya? Dewi belum masuk kayaknya Pak. Oh, Dewi belum masuk. Oke. Yang sudah siap siapa ini kira-kira yang sudah hadir dari 10 orang yang ada ini? Paramita Evi? Kalau yang sudah tadi saya download, ada punyanya Ryan, ada Desi, Rino, ada Lila Sisilia sudah belum ya kemarin? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya, oke deh. Ini baru 10. Ini yang sudah masuk rata-rata cewek-cewek semua malah. Cowok-cowoknya mana? Kok malah belum masuk sendiri? Tinggalan nih malahan cowok-cowoknya. Hari ini oke, ternyata kalau belum ada URL YouTube-nya belum bisa terdaftar nih kayaknya. Ini harus ada URL YouTube-nya harusnya. Tapi ini streamingnya kok tidak lancar nih. Aduh. Harusnya ada nih, harusnya. Oke, yuk. Sambil menunggu yang sudah siap ya, yang sudah siap langsung menyampaikan sudah siap kesiapannya biar lebih cepat gitu ya. Dan yang belum mengumpulkan PPT-nya silahkan dikumpulkan atau mungkin yang sudah siap tanpa harus ada PPT nggak apa-apa, langsung menjelaskan tentang review jurnalnya gitu aja nggak apa-apa, biar lebih cepat gitu. Kalau nggak gitu nanti malah nggak rampung-rampung ya. Karena sudah tinggal sebulan lagi udah selesai, udah ujian akhir semester. Oke. Dewi Astuti sama Niken siap, Sudah Pak. sudah siap? Insya Allah siap Pak. Oke, sebentar saya tes dulu lagi untuk URL-nya. Ini saya masih mencoba pakai URL-nya tapi kok masih gagal terus ini. Nggak tahu nih hari ini kenapa ya. Malam Jumat menjelang tarawih malah nggak bisa-bisa. Waduh. Loh ya. Eh, oke deh, nggak bisa hari ini. Sebentar, tadi siapa yang sudah siap? Niken, saya tampilkan dulu. Ya. Punya Niken bentuknya yang mana? Sebentar, bukakan dulu. Oke, Dewi Pink, Astuti Pak. sama Niken. Pink. Oke deh, sudah pink ya. Pink ada Ya, pink. origami Ya. burung Burung. terbang itu ya. Oke deh. Ya. Oke, sebentar saya share dulu. Saya share dulu. Mana nih share-nya? Yang pink. Oke.
Sudah kelihatan Sudah. di monitornya, saya tampilkan dulu. Oke, ini juga sambil menunggu yang lain ya, ini saya online tapi belum ke live streaming karena dari tadi gagal terus. Oke, silahkan Mbak Niken dan Mbak Dewi Astutik ya, Dewi Dewi Astuti. Astutik. Ya. Oke, silahkan. Ya, Ya, Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niken Retnosari dan teman saya Dewi Astuti. Di sini kita akan membahas mengenai implementasi pendidikan Pancasila sebagai karakter building mahasiswa di Universitas 19 November Kolaka. Apa itu karakter building? Karakter building dalam segi bahasa terdapat dua suku kata, yaitu membangun to build dan karakter. Artinya, membangun yang mempunyai sifat memperbaiki, membina, mendirikan. Sedangkan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Membangun karakter atau karakter building itu sendiri suatu proses usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, budi pekerti, insan manusia, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dah Pak, lanjut Pak. Oke. Yang kedua, fungsi secara umum pendidikan sekurang-kurangnya memiliki 4 fungsi. Yang pertama, transfer ilmu, konservasi dan pengembangan ilmu, penguasaan life skill dan teknologi, serta membangun karakter building. Oh, sorry, ada 4 tadi ya? Ya. Hakikat tadi ya, yang hakikat tadi. Ya. Hakikat. Oh, gitu. Oke deh. Bentar, hakikat. Hakikat belum, Pak. Oh, hakikat belum. Oh, yang mana ya Belum, tadi? Pak. Gak bingung nih. Sampai fungsi pendidikan, Pak. Belum. Oh, ini fungsi pendidikan ini. Ini. Ya. Nggak usah slideshow, gini aja ya. Iya, Pak. Ah, oke deh, silakan. Ya, Pak. Karena prestasi pendidikan nasional masih kalah bersaing dengan pendidikan di negara tetangga. Tetapi harus diakui telah banyak orang pintar yang lahir dari sistem pendidikan kita. Mereka menempati hampir semua lini kehidupan nasional. Ada yang profesional di bidang ekonomi, industri, pemerintah, legislatif, dan sebagainya. Jika mengacu kepada hakikat pendidikan, itu yang hakikatnya. Lanjut Pak, yang pendidikan Pancasila. Oke. Hakikat pendidikan Pancasila. Hakikat nilai pendidikan Pancasila yang pertama, pendidikan Pancasila adalah program pendidikan yang berisi nilai-nilai luhur bangsa, memiliki tujuan untuk membentuk sikap positif manusia sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam. 3. Sesuatu itu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, berharga, atau nilai kebenaran, indah atau nilai estetis, baik atau moral dan religius atau nilai agama. Nilai pendidikan Pancasila dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nilai material adalah segala yang berguna bagi, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Nilai kerohanian
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang dibagi menjadi 3. Nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau moral, nilai religius. Sudah. Lanjut, Pak, lanjut. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Pembentukan karakter building di mahasiswa ada 3. Yang pertama, format pembelajaran yang lebih terbuka dan memberi peluang bagi mahasiswa untuk dapat berinteraksi, berdiskusi atau berdialog dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, kuliah agama, pengantar nilai dan kepribadian dan pendidikan karakter. Yang ketiga, nilai-nilai ketuhanan, toleransi, nasionalisme, dan lain-lain. Lanjut, Pak. Oke. Next. Implementasi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter building mahasiswa. Yang pertama, ideologi negara tidak berasal dari ideologi agama tertentu. Yang kedua, kepala tidak harus berasal dari penganut agama tertentu. Yang ketiga, konstitusi negara tidak dari kitab suci agama tertentu. Lanjut, Pak. Implementasi pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter building mahasiswa. Yang adil dan beradab di dalamnya terkandung nilai-nilai bahwa NKRI atau kemanusiaan berdasarkan hukum atau yang berkeadilan dan negara berbudaya atau yang beradab. Maksud dari negara berdasarkan hak asasi manusia yaitu bahwa NKRI menegakkan HAM bagi negaranya. Maksud dari negara berbudaya yaitu bahwa NKRI ingin mengembangkan 1. Cipta yang dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Karsa yang melahirkan moral dan etika. 3. Rasa yang dapat melahirkan seni dan estetika. Dan 4. Karya yang dapat melahirkan karya-karya monumental dalam arti yang seluas-luasnya. Sebagaimana diketahui, keempatnya ini merupakan unsur dari budaya. Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Itu tadi adalah tentang tema yang pertama untuk diskusi pada pagi hari ini ya, yaitu tentang implementasi pendidikan Pancasila sebagai karakter building mahasiswa di Universitas 19 November, Kolaka. Nah, bisa dijelaskan sedikit lagi tentang karakter building itu karakter yang seperti apa kalau di jurnalnya itu? Bentar, Pak. Karakter di jurnal ya, Pak ya. Building istilah berarti upaya Dewi. Kalau di jurnal pembentukan karakter building di mahasiswa. Karakter building berarti iya, Pak. Istilah karakter dapat diartikan sebagai sistem daya juang atau daya dorong, daya gerak, dan gaya hidup yang berisikan tata nilai kebijakan dan moral yang berpatri dalam diri manusia. Tata nilai itu merupakan perpaduan aktualisasi potensi dari dalam diri manusia sebagai
internalisasi nilai-nilai akhlak dengan moral dari luar atau lingkungan yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Dengan kata lain, karakter adalah nilai kebijakan akhlak dan moral yang terpatri dan menjadi nilai intrinsik dalam diri manusia yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilakunya. Itu yang saya baca dari jurnal, Pak. Oke, itu berarti kesimpulannya apa tentang karakter building itu karakter yang seperti apa menurut si reviewernya ini? Dalam konteks pendidikan Pancasila, Menurut karakter building berarti upaya optimal untuk menumbuhkan karakter-karakter utama pada diri peserta didik atau mahasiswa yang sejalan atau relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Sekurang-kurangnya terdapat 5 karakter pribadi Pancasialis yang harus dimiliki, dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa. Oke, gitu. Terus menurut siapa lagi? menurut saya Ayo, apa Wi? bentar Pak, baru dibuka. Oke. Nah, berarti kalau menurut pengertian masing-masing, nggak usah buka, nggak apa-apa Wi. Ayo, mana? Oke, sudah menyerah? Enggak Pak, sebentar. Menurut saya, karakter building upaya untuk menumbuhkan karakter utama pada peserta didik. Kurang-kurangnya terdapat 5 karakter pribadi Pancasila yang harus dimiliki, dihayati, dan diimplementasikan dalam kehidupan mahasiswa. Karakter pribadi Pancasila itu adalah pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan serta mampu menunjukkan sikap religius. Oke. Itu adalah toleransi, kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Oke, sudah? Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, kalau itu tadi adalah tentang pengertian karakter building ya. Karakter building tadi adalah implementasi tentang atau bentuk-bentuk suatu tindakan yang mengambil dari segi tindakan di Pancasilais gitu ya tadi dikatakan. Nah, jadi dari Pancasilais itu kan tadi ada 5 sila kan di situ. Jadi tindak-tindakan yang menganut dari 5 sila yang ada di Pancasila gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau untuk implementasinya sendiri bagaimana, Mbak Dewi Astuti sama Mbak Niken Retnosari? Implementasinya seperti apa di jurnal itu? Halo, Mbak Dewi? Mbak Niken? Suaranya putus-putus, Pak. Oh, gitu. Jadi implementasinya di jurnal itu digambarkan dalam bentuk seperti apa?
Masih putus-putus suara? Halo? Atau kesimpulannya aja deh. Terakhir apa kesimpulannya? Suaranya bagaimana? Masih putus-putus? Halo, halo? Suara, bagaimana? Kedengaran? Lancar nggak ya suaranya? Halo, Mbak Dewi, Mbak Niken, mana nih Iya, suaranya? Pak. Ini putus-putus Oh, gitu. Ya udah, kesimpulan suaranya, Pak. akhirnya apa deh? Kesimpulannya aja disampaikan. Kesimpulan akhir menurut versi masing-masing seperti apa? Halo, halo. Ini yang sudah masuk 20 peserta. 20 peserta Menurut nih. saya, Mm-mm. ter- karakter building mahasiswa ini wajib diterapkan di setiap mahasiswa. Suaranya nggak kedengeran. Menurut saya, implementasi pendidikan Pancasila sebagai karakter ini merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan karakter-karakter utama pada diri mahasiswa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, sudah? Ada lagi? Sudah, Pak. Oh, oke deh. Soalnya suaranya putus-putus. Oh, nih. Oke deh, ya kita coba ganti peserta yang berikutnya. Silakan di Pak, closing dulu ya. Pak Hmm? maaf, apa tadi nggak bisa Oke deh, enggak apa-apa. keluar sendiri. Oh. Oke, closing dulu. Kita ganti ke yang lainnya dulu ya, karena waktunya juga terbatas, biar lebih Ya, maksimal Pak. lagi. Oke, ditutup dulu. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi pembahasan dari tim yang pertama di pagi hari ini ya, yaitu timnya Mbak Dewi Astuti dan Mbak Niken Retnosari yang membahas tentang implementasi pendidikan Pancasila sebagai karakter building mahasiswa. Seperti itu. Next berikutnya yang sudah siap, siapa lagi? Timnya siapa ini yang sudah siap? Saya, Pak. Siapa timnya? COVID, Yuli, Desirino. Oke, Desirino, gambar Ya, virus ya. iya. Oke, saya siapkan dulu. Timnya sudah ada ya, sudah lengkap ya. Ada, tapi coba Pak dicek, Pak. Cek, single juga nggak apa-apa kok. Gak mau, Oh, Pak. Gak enak sendiri. lu disinggeli nggak apa-apa loh Madelan. Ya, daripada nungguin lama kan. Oke deh, COVID-19. Silakan bisa langsung dimulai nggak apa-apa.
Yuli dulu, Pak. Mana Julinya sudah ada belum? Bentar, Pak. Saya dulu, Pak. Duh lah, malah belum ada. Katanya sudah siap. Yang Tadi sudah siap katanya itu. habis ini, Pak. Tadi. Oh gitu. Tak kirain sudah siap. Pak, Malah belum Pak siap ya. Yulinya WA-nya checklist 1, Pak. Tadi Hmm, katanya kuotanya mau habis. waduh, sama kayak saya nih. Kuotanya Oh, sudah udah. menipis nih kayaknya. Oh, sudah masuk? Atau diganti sama yang sudah ada nggak apa-apa wes lu. Atau diwakilkan sama yang sudah hadir, ada Paramita Evi, Muninggar Larasati. Hadir, Pak. Saya sudah siap kok, Pak. Oh iya wes, siap deh. Oke, lanjut Siapa tuh, lagi. Pak? Coba langsung dibuka dan dijelaskan isinya apa aja. Cek, siap, Pak. Yuk, sudah muncul di monitor? Sudah. Ya, silahkan. Langsung ya, Pak. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Nurwahyuni dan teman saya Desiri Nopangestu di sini akan menjelaskan tentang jurnal peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. Pengertian pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang keilmuan yang bersifat multidimensional. Hal ini ditinjau dari tinjauan pedagogik, menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan meliputi program kurikuler dan aktivitas sosial kultural. Yang pertama, era tentu membawa perkembangan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Kedua, adanya globalisasi akan menjadikan negara tersebut justru akan menjadi negara yang kaya semakin kaya, atau justru menjadikan negara yang miskin akan semakin miskin dalam menghadapi era globalisasi. Yang ketiga, adanya globalisasi juga berdampak pada kondisi sosial kemasyarakatan warga negara. Kondisi sosial kemasyarakatan dalam globalisasi terikat oleh 3 dimensi. Dalam globalisasi yakni ekonomi, politik, dan kultural. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. Yang kedua, memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh. Yang ketiga, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu yang keempat, berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara. Gagasan pendidikan kewarganegaraan secara global, yaitu mengembangkan sikap dan keterampilan warga negara, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memiliki karakter cerdas, terampil, dan berkarakter, membentuk warga negara yang cerdas dan baik sebagai warga negara. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Desiri Nopangestu.
Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global. 1. Pendidikan kewarganegaraan secara umum memberi kontribusi yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan global. 2. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk kepribadian utama warga negara muda yang cerdas, baik, dan dapat diandalkan. 3. Pendidikan kewarganegaraan ini mampu membangun warga negara global yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat global. Karakteristik warga negara global. 1. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah bisa guna melindungi lingkungan. 2. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. 3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya. 4. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global. 5. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis. 6. Kemampuan untuk memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia. 7. Kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. 8. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memiliki tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, gagasan akan kewarganegaraan global tentu menjadi satu alternatif untuk menyatukan persepsi akan penyelesaian setiap permasalahan internasional, baik dari aspek bidang ekonomi, politik, kesehatan, bahkan lingkungan hidup yang pada faktanya secara terus-menerus mengancam adanya kestabilan internasional di berbagai negara. Kekurangan. Pembentukan pendidikan kewarganegaraan global tentu harus dilakukan sejak dini, namun demikian pada jenjang sekolah menengah atas merupakan bentuk proses pembelajaran ideal untuk menerapkan proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan global karena pada jenjang sekolah menengah atas peserta didik mampu mengapresiasikan tingkat kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik secara maksimal. Ya, Pak. Oke, ya, baik. Langsung saja ya, kesimpulan akhirnya masing-masing individu seperti apa? Kesimpulan. Pertama, menurut saya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun warga negara global, yaitu dengan cara bentar Pak, bentar. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Saifuddin dan Agus Satmoko, yaitu generasi muda tentu akan menjadi generasi penerus bangsa untuk memimpin dan membawa perubahan bagi bangsanya ke arah yang lebih baik. Jadi menurut saya perkembangan globalisasi yang berdampak pada perkembangan warga negara global tentu harus diselesaikan secara langsung, baik dari peraturan pemerintah maupun sistem pendidikan yang dijalankan untuk menyiapkan warga negara global yang profesional dalam bermasyarakat dan bernegara. Seperti itu, Pak. Gitu ya. Oke deh. Terus yang satu lagi? Kalau menurut saya, pendidikan kewarganegaraan dapat membangun konsep warga negara global apabila proses pembelajarannya yang dilakukan berorientasi pada pengembangan kemampuan sikap dan juga mengamalkan nilai-nilai dasar proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter warga negara global yang baik, cerdas, dan dapat diandalkan. Gitu deh. Kurang lebih bersama ya. Oke deh. Oke, ditutup, kita ganti ke tim berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tim kedua sudah selesai. Berikutnya siapa Saya lagi? siapa? Paramita sama Eli. Oke deh, Paramita sama Eli. Saya cek lagi. Paramita sama Eli bentuknya yang mana ya? Tadi PPT-nya. PPT-nya saya kirim ulang, saya sudah kirim ulang, Pak. Oh gitu. Sama kayak kemarin atau beda? Oh, masih sama. Masih sama. Bentar ya, Paramita. Coba deh saya cek lagi. Oh ini Eli sama Evi itu ya? Ya, itu, Iya, Pak. iya Pak. Oke deh, tadi sudah saya download padahal tinggalan malahan ya. Oke, ini baru Pak, saya bukakan dulu ya. abis ini Ina sama Lila. Oke, siap dipersiapkan dulu. Nah ini gara-gara live-nya gagal online jadinya kayak yang ada yang kurang gitu ya, belum terdaftar di Siakat nih sepertinya. Nanti habis ini linknya saya kirim ke Siakat, kemudian nanti coba cek kehadirannya lagi gitu ya, karena ini kan belum masuk ke daftar hadir tuh di situ. Oke, ini sudah muncul. Saya tampilkan kembali untuk share-nya. Sebentar. Bentuknya yang ini ya. Oke. Sudah siap ya? Duh, batuk nih. Nah, saya perkecil lagi. Saya agak zoom lagi. Segini cukup ya? Iya. Iya, cukup Pak. Oke. Ya, silahkan boleh langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paramita Waalaikumsalam. Evi dan teman saya Eli Septiani. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Ini adalah Jurnal Pancasila volume 2 nomor 2 2017. Selanjutnya, Pak. Abstrak. Abstrak di sini yaitu pada era reformasi telah melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Dari penelitian didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara signifikan. Oke, sebentar. Ini sepertinya yang presentasi harusnya ditampilkan videonya ya. Jadi yang tidak presentasi tidak muncul videonya nggak apa-apa, tapi yang presentasi harus tampil wajahnya nih, biar kelihatan yang ngomong siapa. Oke ya, setuju ya? Iya Pak, ini sudah Nah, oke, silahkan. Kita lanjut lagi. next. Nah, tuh. Latar belakang dari jurnal ini yaitu karena bangsa Indonesia merupakan dari dahulu itu merupakan mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Pancasila dipilih sebagai salah satu ideologi Mana nih sinyalnya kok hilang? Halo, Mbak Paramita Evi. Suaranya kok hilang nih? Halo, halo. Halo, halo, Mbak Paramita Evi.
Halo, halo. Mana nih Mbak Paramita Evi? Mbak Paramita Evi, mana suaranya? Oh, hilang, Pak. Oh, hilang. Oh, ke logout katanya, Pak. Oh, gitu. Oke, yuk dilanjutkan. Berikutnya temannya. Ini sampai latar belakang. Latar Ya, belakang bangsa Indonesia merupakan salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mempunyai sejarah serta prinsip atau ideologi dalam kehidupan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Next, Pak. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif atau disebut juga karakteristik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel atau populasi bagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Next, Pak. Pembahasan. Pernyataan pertama yaitu Pancasila pertama pada kalangan responden, yaitu kalangan mahasiswa bagus dan maksimal. Pernyataan kedua, indikator tersebut merupakan suatu dasar dalam menciptakan keharmonisan antara umat beragama. Pernyataan ketiga yaitu menunjukkan bagaimana sikap responden dalam menghadapi hari yang baru. Pernyataan keempat yaitu seharusnya semua responden bisa selalu melakukannya karena indikator ini menunjukkan seberapa besar rasa peduli kita terhadap sesama, khususnya rasa kemanusiaan. Pernyataan kelima menunjukkan beberapa besar rasa keberanian kita untuk membela kebenaran dan keadilan. Pernyataan keenam yaitu dasar bagi kita apabila kita ingin dihargai dan dihormati oleh orang, kita juga harus menghargai dan menghormati orang lain juga. Pernyataan yang ketujuh yaitu acuan dasar bagi kita untuk menciptakan keselaraan dan keharmonisan dalam kehidupan. Pernyataan yang kedelapan yaitu acuan bagi kita untuk melakukan suatu perundingan yang hasilnya nanti akan sesuai dengan tujuan kegiatan, sehingga kita bisa diterima dengan ikhlas oleh semua anggota. Pernyataan yang kesembilan yaitu tidak akan memberikan kebaikan untuk Indonesia atau sebaliknya. Yang pernyataan ke-10 merupakan acuan dasar bagi kita untuk menerapkan rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Pernyataan ke-11 yaitu suatu acuan dasar bagi kita untuk membentuk pribadi menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh untuk mencapai kemenangan. Pernyataan ke-12 yaitu acuan dasar bagi kita untuk menciptakan rasa menghormati terhadap apapun dan siapapun. Pernyataan ke-13, acuan dasar bagi kita untuk menciptakan sikap dan karakter tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pernyataan ke-14 yaitu dasar bagi kita untuk mengetahui beberapa besar rasa patriotisme kita. Yang pernyataan ke-15 merupakan dasar bagi kita untuk belajar jujur dengan menghargai hasil karya orang lain dan tidak melakukan plagiasi. Pernyataan ke-16 yaitu dasar bagi kita untuk aktif dalam organisasi yang bisa dimulai dari perkumpulan jurusan se-Indonesia.
Pernyataan ke-17 menentukan semangat tidak responden untuk berorganisasi serta menentukan juga keaktifan responden di luar perkuliahan atau dalam organisasi. Pernyataan ke-18 yaitu acuan bagi kita seberapa rajin tidak responden dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernyataan ke-19 yaitu dasar bagi kita untuk belajar menghormati berbagai keragaman yang ada di Indonesia, salah satunya dalam berteman. Yang pernyataan terakhir atau pernyataan ke-20 yaitu hampir seluruh responden melakukan walaupun dengan intensitas yang berbeda. Indikator ini menjadi dasar bagi kita untuk selalu menebar kebaikan kepada siapapun. Kelebihannya, alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini cukup mudah dipahami, yaitu berupa kuesioner, sehingga dalam pengambilan data tidak dibutuhkan waktu yang lama. Rentan waktu yang digunakan juga tidak begitu jauh, yaitu dari bulan September sampai November 2017. Jurnal ini juga menjelaskan secara rinci presentasi dan indikator dari hasil kuesioner yang telah dibagikan di setiap pernyataan. Kekurangannya tidak disebutkan isi atau pernyataan kuesioner pada jurnal tersebut. Kurangnya landasan teori untuk memperkuat indikator pada setiap pernyataan yang telah disebutkan. Kesimpulannya, berdasarkan kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden tentang ideologi Pancasila, sudah cukup baik dalam pengetahuan, pemahaman maupun pengamalan, tetapi masih harus ditingkatkan lagi supaya lebih maksimal. Yang dapat dilakukan dengan menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam masyarakat. Terima kasih. Oke, ya baik, tadi sudah disampaikan yang tema judulnya adalah penguatan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa di UNES gitu ya. Oke, Mbak Paramita tadi sudah masuk belum? Sudah, Pak. Maaf tadi tiba-tiba ke logout sendiri. Tak tungguin loh, kok nggak ada suaranya gitu. Logout sendiri. Oke deh, kesimpulan akhirnya apa ini? Menurut masing-masing. Tunggu Mbak Eli duluan. Kesimpulan menurut saya yaitu di era reformasi yang telah banyak melahirkan perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, bahkan termasuk dalam dunia pendidikan. Pancasila mulai tergeser saat terjadi krisis yang mengakibatkan keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Nilai-nilai Pancasila yang perlu diestafetkan dari generasi ke generasi tersebut dapat melalui pendidikan. Oke, sudah? Udah. Kemudian Mbak Paramita. Ya. Dari Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia yang seperti kita tahu. Tapi kadang penanaman Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat maupun bersosialisasi itu agak sedikit kurang. Jadi kita sebagai orang yang tahu harus bisa mengajak lingkungan untuk dapat mengamalkan Pancasila yang baik, entah itu dari yang bersosialisasi, bernegara maupun berkeagamaan yang mengikuti atau berlandasan berpedoman kepada Pancasila itu sendiri dan tidak meninggalkan asas-asas atau nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Mungkin itu, Pak. Oke deh, sudah, saya kira cukup. Silahkan ditutup dulu. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Ya, baik. Untuk pembacaan tugas kali ini sementara itu dulu ya, sementara itu dulu. Nanti habis ini saya coba upload dulu di YouTube. Nanti masuk kembali ke syarat masing-masing untuk bisa memberikan nama masing-masing di kolom komentar untuk kehadiran gitu ya. Nah, selanjutnya ini untuk apa namanya, ujian akhir semester. Ini kan baru tugas untuk setelah ujian mid ya, atau tugas menjelang ujian akhir semester kan ini dalam bentuk presentasi berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan seperti itu. Nah, untuk ujian akhir semesternya nanti, ini kan sambil jalan nih, tugasnya masih banyak yang belum menyampaikan isinya. Nah, untuk ujian akhir semesternya nanti, karena ini kemungkinan juga ujian akhirnya masih posisi kondisinya seperti ini, maka ujian akhirnya nanti adalah diminta membuat suatu video atau vlog gitu ya, dengan tema Pancasila, sila ke-1 sampai dengan ke-5 ya. Jadi implementasi daripada Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila ke-5, contoh-contohnya seperti apa, nanti buat suatu video vlog yang berkaitan dengan perilaku Pancasila. Dari sila yang pertama sampai sila yang ke-5, nanti dijelaskan tentang masing-masing sila dan perilaku masing-masing, contohnya dari sila 1 sampai dengan sila ke-5, seperti itu. Itu nanti dipakai untuk ujian akhir semester, maka videonya dibuat yang bagus, yang menarik, kemudian nanti dikumpulkan sebelum ujian akhir semester, atau dikumpulkan sebelum lebaran. Karena setelah lebaran itu kan sudah ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester nanti saya cek dari masing-masing video hasilnya. Nah, itu dari video nanti saya bisa menentukan kira-kira nilai untuk ujian akhir semesternya nanti berapa. Jadi, ujian akhir semesternya nanti membuat video vlog tentang contoh-contoh tindakan yang ada pada masing-masing sila di Pancasila. Sila 1, misalkan ketuhanan yang Maha Esa, contohnya bagaimana dibuat vlognya gitu ya, dibikin yang bagus. Ini tugasnya tugas individu ya, tugas individu tidak kelompok lagi, karena ini penilaiannya adalah penilaian individu, maka dibikin yang bagus. Tapi boleh kelompok dengan yang temannya, misalkan tadi kan timnya Mbak Desi sama Mbak Dewi tuh. Nah, nanti berdua nih gantian yang merekamkan satu. Nanti setelah selesai gantian temannya yang merekamkan lagi, itu juga boleh seperti itu. Jadi pengumpulannya adalah individu, kemudian untuk tugasnya membuat suatu video vlog tentang perilaku atau tindakan-tindakan menurut Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila ke-5 tadi seperti apa bentuk contohnya. Seperti itu, nanti kurang lebihnya waktunya tidak ada batasan ya, dibuat yang bagus, yang menarik, dikasih diedit juga boleh, dikasih judulnya, kemudian dikasih backsound-nya yang bagus, kemudian dikasih intronya atau iklannya misalkan ada kalimat bahasanya dan lain sebagainya juga boleh seperti itu. Itu untuk tugas atau penilaian untuk ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu ya, cukup jelas kira-kira tugasnya ini masih jangka panjang, masih ada 3 mingguan lagi, maka dipersiapkan membuat suatu konten, tema, video tentang perilaku atau tindakan yang ada pada masing-masing sila di Pancasila, 1 sampai dengan sila ke-5. Gitu, nanti videonya silahkan dikumpulkan melalui ini Google Classroom aja ya, biar nanti gampang pengumpulannya. Nanti saya buatkan tugas di Google Classroom, di tugas kelas. Nanti yang sudah jadi boleh langsung dikumpulkan.
seperti itu. Dari peserta yang ada, kira-kira bisa dipahami untuk ujian akhir semesternya nanti. Jadi kan sambil jalan dan tugasnya juga yang belum nanti mempersiapkan, yang sudah bisa langsung memulai bikin vlognya tentang perilaku pada sila 1 sampai dengan sila ke-5 itu seperti apa. Nanti juga saya lengkapi lagi di grup, saya tulis ulang kembali untuk ujian akhir semesternya. Gitu. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Ini habis ini saya stop dulu, kemudian nanti saya upload ke YouTube, mudah-mudahan lancar sinyalnya. Nah, nanti dicek lagi, disiapkan masing-masing, kurang lebihnya jam 10.15-an mungkin sudah selesai. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kita akhiri dulu ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Dan besok kita sudah masuk bulan Ramadan. Semoga kita bisa lebih maksimal menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.